Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Rova Rizkia kembali menyapa Anda dalam podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai budidaya padi organik. Dewasa ini, masyarakat dunia mulai sadar bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian. Gaya hidup sehat telah menjadi tren baru meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia non-alami. Lantas, bagaimana ketersediaan bahan pangan organik, khususnya padi organik di DIY? Saat ini saya sudah bersama 3 narasumber yang telah hadir di studio untuk kita membahas mengenai hal tersebut. Ada untuk narasumber yang pertama, Bapak Nuryadi SPD, beliau merupakan Ketua DPRD DIY. Kemudian sumber yang kedua adalah Bapak Andi Nawacandra SPMP. Beliau merupakan Kepala Bidang Tanaman Pangan DPKP DIY. Kemudian ada Bapak Sulistiono. Beliau merupakan petani padi organik di Kelurahan Jati Sarono, Kulon Progo. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, untuk malam hari ini kita akan membahas seputar budidaya padi organik. Sebelum nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai topik ini, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu dari Bapak Sulistiono bagaimana perjalanan budidaya padi di Jati Sarono dari dulu yang konvensional menjadi organik. Monggo. Terima kasih Mbak Rova, selamat malam Pak Nuryadi. Selamat malam Pak. Terima kasih, baik, akan kita kisahkan bagaimana perjalanan pertanian organik di Kelurahan Jati Sarono. Pertama kita mengawali pertanian organik di Kelurahan Jati Sarono itu dengan dideklarasikan Kecamatan PHT tahun 2013, yaitu Kecamatan Pengendalian Hama Terpadu. Terus di tahun 2016-2017 kita berangsur ke konversi, pertanian konversi. Jadi selang 2013 sampai 2016 itu petani sudah mulai mengembangkan pengembangan budidaya Tito alba atau burung hantu untuk pembasmi tikus, dan juga pengembangan agensi hayati untuk pemberantasan hama, dan juga menanam tanaman refugia dan juga tanaman-tanaman buffer untuk mengurangi CO2 di tanaman. Di tahun 2018-2019 setelah masa konversi, di tahun 2018 itu petani di Jati Sarono sudah menerapkan organik murni, Pak. Dan di tahun endingnya di tahun 2020 kelompok tani di Jati Sarono ini mengajukan sertifikasi ke LSO. Sampai dengan sekarang menjadi kawasan pertanian organik. Ya, baik, untuk sampai saat ini berapa hektar sawah yang sudah melakukan budidaya padi organik, Bapak? Di Jati Sarono sampai dengan tahun 2023 ini mencapai 22 hektar, Mbak. 22 hektar, baik. Kemudian untuk perbedaannya mungkin merasakan ya, bagaimana budidaya organik dan juga konvensional, perbedaannya seperti apa, Bapak? Baik, secara umum perbedaan antara organik dan konvensional tentu dalam cara pengelolaan dan budidayanya. Kalau pertanian organik itu bebas dari pupuk sintetis dan juga pestisida kimia. Kita menggunakan semua dari bahan-bahan alami atau bahan-bahan organik. Cuma itu perbedaan. Itu saja ya sebetulnya. Kemudian kalau dari harga? Dari harga tentu lebih mahal karena on farm-nya lebih premium juga, Anjay. Baik. Kemudian saya beralih ke Bapak Andi. Mungkin kalau dari Bapak tanggapannya seperti apa terhadap budidaya padi organik yang sudah berjalan dari tahun 2013 di Kelurahan Jati Sarono. Monggo, Bapak. Ya, yang saya hormati Pak Nuryadi, Mbak Rova dan Mas Sulis. Jadi memang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ini sejak tahun 2010 lah kami mengawal terkait dengan budidaya organik. Tadi sudah disampaikan Pak Sulis, di tahun 2020 sudah mendapatkan sertifikat LSO. Kebetulan kami yang mendampingi. Jadi kami ada kegiatan terkait dengan kegiatan sertifikasi organik.
Ini kami mengawal bersama dengan kabupaten, mengawal kelompok yang mengajukan sertifikasi organik, kemudian nanti kami fasilitasi bersama dengan LSO. LSO itu lembaga sertifikasi organik. Dalam hal ini kemarin kami dengan Lesos dari Jawa Timur di tahun 2020. Jadi prosesnya ini kan panjang, Mbak, untuk menjadi atau untuk mendapatkan sertifikasi organik. Butuh waktu karena yang pertama kita harus mengetahui dulu calon lokasi untuk kelompok yang akan mengajukan sertifikasi organik. Itu harus ada syaratnya, minimal dia itu harus 2 tahun itu tidak menggunakan yang namanya kimia. Kalau sudah itu memenuhi syarat, nanti baru kita dampingi untuk mendapatkan sertifikasi organik. Nah, ini alhamdulillah Jati Sarono ini kemarin menjadi salah satu kelompok yang mendapatkan sertifikasi organik di Kulon Progo. Dan untuk sertifikasi organik ini berlaku selama 3 tahun. Kalau 3 tahun ini berjalan, nanti bisa perpanjangan lagi. Dan biaya untuk menjadi organik ini memang agak mahal, sehingga belum semua kelompok itu mendapatkan sertifikasi organik karena memang prosesnya lama dan mahal, dan syaratnya juga agak berat karena untuk mendapatkan organik ini syaratnya harus menggunakan pupuk non kimia. Kemudian tidak hanya terkait dengan lahannya, tapi juga bagaimana air yang masuk ke lahan itu juga harus tidak tercemar dan sebagainya. Nah, ini alhamdulillah dari Jati Sarono sejak tahun 2020 sudah mengembangkan padi organik. Dan kalau tidak salah waktu itu yang dikembangkan adalah padinya varietasnya Nutrising, Pak ya. Padi Nutrising. Jadi padi Nutrising itu padi yang kandungan zinknya tinggi, itu untuk mencegah stunting. Dan ini sudah dikembangkan juga sampai saat ini terkait dengan Nutrising ini di beberapa wilayah di Jogja. Kemudian Jati Sarono ini selain juga bagaimana mendampingi desa itu, mendampingi 3 kelompok yang budidaya organik, tapi juga sampai dengan ke penggilingan, sampai dengan ke pengemasan. Bahkan dari kelompok ini juga sudah bisa menjual beras organik dengan kemasan Pak? Jos ya, kemasan jos. Iya. Begitu. Jadi kami dari Dinas Pertanian selalu berusaha bagaimana pertanian itu menuju ke depan untuk organik, karena bagaimanapun yang namanya organik ini kan menyehatkan, kemudian ramah lingkungan. Dan ini nanti kalau tadi disampaikan Pak Sulis, harganya selalu beda dengan beras yang biasa. Nah, nanti kalau kita hubungkan dengan bagaimana upaya menjaga lahan supaya tidak beralih fungsi, kan kita yang penting ada pendapatan. Yang namanya ada pendapatan, kesejahteraan meningkat, insya Allah nanti lahan tidak akan beralih fungsi. Demikian. Baik. Ya, dari prosesnya yang mungkin rumit tapi seimbang dengan hasilnya ya Bapak betul, ya. Baik, kemudian saya akan beralih ke Bapak Nuryadi. Kemudian dari DPRD DIY ini apa saja perannya untuk bisa mendorong budidaya padi organik ini? Monggo Bapak. Iya, jadi kalau dari kami kan sebetulnya hanya berkewajiban untuk menjalankan tugas saya yang pokok, yaitu legislasi, aturan, dan anggaran, ya, dan berikutnya nanti pengawasan. Melihat cerita di depan tadi, kan menarik. Artinya dari awal kita, kenapa sih lahan pertanian itu semakin hari berkurang? Salah satunya adalah kemungkinan memang menjadi petani tidak untung. Ya, mungkin ya. Terkait dengan pertimbangan tadi itu, pergerakan daripada teman-teman di Jati Sarono. Pak. Sudah ada 22 hektar ya. Dan berhasil. Walaupun prosesnya panjang. Ya. Sehingga kita hanya mencoba untuk mendorong sama dinas pastinya. Bahwa jika kita mencoba untuk mengarahkan ke padi organik, itu keuntungan kita itu banyak. Ya. Satu sisi daripada harga padi juga, harga berasnya juga naik. Yang kedua dari sisi kesehatan. Bahkan tadi disinggung oleh dinas tadi, banyak beras ini bisa untuk antisipasi supaya tidak stunting itu ya. Ini yang saat ini sedang menjadi masalah di DIY. Sehingga jika itu semacam itu targetnya, apa yang terjadi? Ya memang mestinya sama-sama untuk bagaimana daerah lain untuk dimotivasi supaya seperti Jati Sarono. Sehingga banyak hal yang bisa, satu, stuntingnya bisa dikurangi pasti nantinya. Yang kedua, pendapatan petani menjadi lebih tinggi sehingga lahannya bisa dipertahankan supaya tidak dialih fungsikan kepada yang lain gitu ya. Kami siap untuk itu. Kami siap untuk bermitraan pasti sama
Pertanian dalam hal ini dengan Komisi B itu pasti kita dorong bahwa bagaimana perencanaan di dinas itu di samping diikuti dengan contoh yang sudah jadi, bisa meyakinkan pada anggota dewan bagaimana anggaran ini bisa setiap tahun bertambah dan bertambahnya bisa didiskusikan. Jika memang itu nyata, pasti teman-teman saya akan mencoba untuk menjawab hal itu, Pak. Tapi kalau enggak jelas, Anda tidak bisa menjelaskan pada teman-teman di komisi yang membidangi, itu sulit. Ya, sehingga yang terpenting Pak bagi kita, prinsipnya bagi kami itu adalah anggaran itu memang untuk mensejahterakan rakyat dari sisi apapun. Jika budaya padi organik ini menjawab beberapa kesulitan, apa salahnya untuk kita tidak push anggaran yang lebih besar daripada yang sudah, gitu kira-kira. Berarti masih akan diusahakan ya Pak untuk bisa mendapatkan anggaran yang Kita lebih selalu besar? Selalu pasti. mengusahakan. Hanya memang di sini ada kewenangan memang. Oke. Berapa porsinya dengan di kabupaten anggaran apa dan kita bicara APBD. Tapi ingat, Padi ini adalah istimewa. Sehingga ada dana yang tidak dipunyai setiap daerah yang namanya dana S. Gak soal untuk itu. Karena ini kan mencoba untuk paling tidak dari kesehatan oke, dari tenaga kerja oke gitu kan, dari lahan aman gitu kan. Sehingga satu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui kan. Jadi anggaran sudah siap begitu, sepanjang teman-teman eksekutif bisa menjelaskan pada kami. Tinggal para petani dari daerah lain ikut dimotivasi. Baik. Kemudian saya akan beralih kembali ke Bapak Sulis. Kemudian untuk petani mendapatkan pupuk organik ini sebenarnya dari mana sih Bapak? Oke, Mbak Rafa, terkait pupuk organik, memang sebenarnya pupuk organik itu petani di Jatisarono itu ada 3 asal pupuk organiknya, dari produksi sendiri Bapak, terus beli dan juga bantuan dari pemerintah, dari khususnya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini. Hingga kalau produksi sendiri itu memang kita giatkan Pak, karena memang banyak bahan-bahan yang bisa dibuat pupuk oleh petani itu sendiri, misal jerami, pelepah pisang, sisa-sisa sayuran, sisa-sisa buah-buahan untuk menjadi pupuk. Dan juga banyak di Jatisarono itu kan banyak ternak sapi, kambing itu juga dimanfaatkan untuk pupuk. Mungkin itu. Baik, jadi dari pemerintah pun juga ada juga ya. Banyak. Baik. Kemudian mungkin ada cara khusus agar produksi padi organik menjadi optimal selain menggunakan pupuk organik mungkin? Juga terkait peningkatan produksi, tentu petani itu dari setiap masa tanam itu menjadikan pelajaran. Misal untuk konvensional kemarin kita kan kalau tanam itu cuman benihnya 3 atau berapa sedikit. Nah, ketika menggunakan sistem organik kita tambahi. Jadi ketika tanam ibu-ibu tandur nih Pak, nah ini ditambahi untuk benihnya. Terus cara pengairannya, kalau dulu petani-petani dulu Pak itu kan biasanya air selalu penuh. Nah, sekarang kita berkala Pak, sesuai kebutuhan. Mungkin itu teknik dari kami, belajar dari setiap masa tanam ya. Baik. Terus untuk pengairan untuk budidaya pupuk organik ini kan tadi disebutkan memang berbeda dari pengairan budidaya padi biasa begitu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih? Jadi pengairan atau irigasi di model atau sistem pertanian organik ini memang beda dengan konvensional, karena dari SOP LSO itu, lembaga sertifikasi organik itu mewajibkan ya, dan itu tidak bisa ditawar Mbak. Jadi harus pengairan itu harus benar-benar murni Pak, murni, tidak ketika saluran primer, sekunder sampai tersier itu tidak boleh terkontaminasi dengan yang namanya mungkin limbah industri. Itu nggak boleh Pak. Jadi ketika kita diperiksa atau di investigasi terkait pengairan itu dari
hulu sampai hilir itu benar-benar murni. Memang boleh kita menggunakan aliran irigasi teknis biasa sama dengan konvensional, tapi tidak boleh terkontaminasi dengan limbah industri. Terus yang kedua juga terkait mungkin karena di tempat kita di Jatisarono itu ada yang organik, ada yang enggak, itu memang dipisahkan Mbak pengairannya. Jadi memang dipastikan dari saluran sekunder ke tersier sampai dengan ke lahan atau sawah petani organik ini benar-benar tidak masuk ke air itu masuk ke lahan yang non organik. Jadi harus terusan gitu Pak. Kalau itu harus masuk, itu kita minta dibuatkan saluran tersendiri gitu. Jadi memang benar-benar dijaga Pak. Itu SOP-nya seperti itu. Kalau untuk hasilnya ya Pak ya. Iya. Bahkan mungkin nambahkan kalau ini selain air ya, Iya. bahkan kadang tanaman itu yang dibudidayakan tidak boleh yang mengandung banyak atau perlu banyak pupuk. Makanya tidak boleh nanam tembakau dan sebagainya, itu ada syaratnya juga. Dan di sebelum masuk biasanya kita juga pasang filternya Sebelum dari masuk ke lahan. arang, dipasang kayak arang juga tanaman-tanaman yang bisa memfilter kontaminasi air gitu. Mungkin itu aja. Oh iya, tapi itu cukup sulit juga untuk Enggak, penggunaannya? bagi petani sudah mudah biasa, ya? nggih. Mudah, Bagi petani baik. sudah biasa. Kemudian saya beralih ke Pak Andi, untuk prospek padi organik ke depan seperti apa ya Pak ya? Kalau prospek untuk produksi jelas hampir sama dengan yang tanaman padi yang lain, ya kan? Sebenarnya antara organik dan non organik kan sebenarnya sama, hanya perlakuan dalam budidaya. Bahwasanya yang namanya organik itu tidak menggunakan unsur-unsur kimia, baik itu pupuk, kemudian pestisida, kemudian air dijaga, gitu. Sementara kalau yang konvensional itu kan hanya menggunakan pupuk kimia, dia juga pakai pupuk organik, juga airnya bebas. Nah ini sebenarnya sama, sehingga kita selalu berupaya bagaimana menumbuhkan atau mengembangkan kepada petani supaya dia berbudidaya padi organik dalam rangka supaya nanti hasilnya itu yang berbeda. Karena hasil dari padi organik dan non organik ini kan nanti setelah dijual nih yang bedanya di situ. Kalau padi biasa itu dijual harga 11.000, 12.000 di medium kan. Kalau yang padi organik ini kan beras khusus, dia harganya lebih tinggi daripada beras biasa. Nah ini yang kita dorong kepada petani untuk bagaimana dia bisa menghasilkan padi yang organik yang nantinya harga jualnya lebih tinggi daripada padi-padi yang lain. Hanya karena memang petani ini masih minded dengan pupuk kimia, ini masih belum bisa merubah secara total ke sana. Sehingga kalau kami setiap tahun tuh ada yang namanya kegiatan sertifikasi organik. Kami selalu ditarget untuk membuat 2 atau 3 kelompok supaya berbudidaya organik. Tapi untuk mencari kelompok untuk mau menjadi kelompok yang akan kita ajukan sertifikasi organik ini agak susah. Ya, pertama susahnya karena memang belum semua petani berbudidaya secara organik seperti yang tadi disampaikan Mas Julis. Karena kan untuk menjadi ini syaratnya kan harus 2 tahun itu tidak menggunakan pupuk kimia. Kemudian yang berikutnya setelah kita mendapatkan sertifikasi kelompoknya, untuk menjaga supaya tidak selamat mendapatkan sertifikasi organik, dia kan harus menjaga supaya tidak menggunakan kimia. Ini juga agak sulit karena tidak semua petani, karena di kelompok itu kan ada beberapa orang petani, tidak semua petani itu bisa bareng-bareng kerjasama dengan yang lain. Kadang-kadang dari 20 orang petani yang memang juga kan kelompok Mbak, kadang-kadang ada 1-2 orang itu yang masih ibaratnya aku kok mantep karo organik. Nah ini karena juga agak menghambat. Nah ini yang kadang kesulitan kami, tapi kami selalu setiap tahun berupaya bagaimana supaya ada peningkatan jumlah kelompok yang memanfaatkan atau menggunakan atau berbudidaya padi organik, karena ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat pengguna, bagi kita konsumen supaya kita sehat dan sebagainya. Karena yang namanya organik kan sekarang dicari setelah adanya kemarin COVID. Semua orang mencari yang namanya organik, baik itu sayuran, baik itu beras dan sebagainya, untuk bagaimana dia bisa menjaga kesehatannya. Nah ini yang selalu kita dorong, dan nanti kami juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu yang anggota Dewan supaya bagaimana bisa ikut memberikan bantuan kepada kami supaya kami juga bisa mendorong petani untuk bisa mendapatkan atau mengakses anggaran untuk berbudidaya padi organik. Kemudian ke Bapak Andi, mungkin tadi sudah disebutkan ada beberapa kelompok yang sudah membudidayakan padi organik di DIY. Mungkin persebarannya begitu di mana saja sih Bapak? Jadi kalau
kami boleh cerita, jadi memang sejak saya ada data tahun 2020. Sebenarnya sertifikasi ini sudah sejak tahun 2015. Tapi memang di perjalanan itu tidak semua kelompok ini memperpanjang terkait dengan sertifikasi. Pertama terkait dengan yang pertama SDM terutama Pak. Terutama SDM-nya. Di SDM-nya itu karena yang tadi sudah usia lanjut, kadang-kadang butuh 3 tahun, ada beberapa anggota yang istilahnya merotoli, tidak mau lagi organik. Padahal ada syaratnya kan, harus berapa hektar dan sebagainya. Dan lebih ke administratif nggak organik. Iya, jadi banyak harus mencatat dan sebagainya. Karena kan namanya orang sepuh itu kan nyatati gitu kan nggak telaten gitu. Nah itu kalau kami lihat di data ini kebanyakan memang di Sleman, kemudian ada Bantul beberapa, dan ini yang masih berjalan sampai dengan sekarang. Kemudian juga di Kulon Progo. Data ini data yang dari kami yang provinsi, karena kabupaten juga membuat sertifikasi organik juga menggunakan anggaran dari APBD kabupaten. Kalau yang kami dari APBD dan APBN itu dari tahun 2020 sampai tahun 2023 itu ada 7 kelompok, sebagian besar di Sleman, kemudian di Bantul, dan ini alhamdulillah masih berjalan meskipun luasannya nggak terlalu besar seperti yang di Jatisarono. Karena di Sleman ini rata-rata hanya sekitar 8 sampai 10 hektar. Jadi kami layak dilanjutkan ya. Ya, dan ini kami selalu membimbing bagaimana supaya ini tetap berkelanjutan. Terkait dengan yang utama adalah SDM-nya dulu. SDM-nya dulu, karena kalau SDM-nya ini tidak rajin mencatat, kemudian juga tidak rajin bagaimana supaya secara teknisnya untuk tetap menjadi lahan yang organik itu nggak dipenuhi, nanti juga kalau ada pengawasan, ada evaluasi nanti bisa dicabut. Sehingga ini yang selalu kami kawal, kami bersama dengan kabupaten. Karena kami itu yang di Pak, yang di provinsi ini kan sekarang SDM semakin berkurang. Ya, tidak ada tambahan tenaga tapi banyak yang pensiun. Sehingga ini yang jadi kendala kami juga, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan kabupaten, karena kabupaten yang punya juga penyuluh pertanian yang langsung turun di lapangan ya. Ini yang kami selalu koordinasikan dengan teman-teman di kabupaten. Ini yang menjadi ujung tombaknya itu kan penyuluh-penyuluh pertanian untuk mengawal terkait dengan organik, terkait dengan pupuk dan sebagainya. Dan kami tadi saya sampaikan bagaimana supaya petani ini petani muda terutama ya bisa seperti Pak Sulis ini, bisa turun ke lapangan, bisa turun ke lahan untuk menggantikan petani-petani yang sudah berusia lebih lanjut seperti itu. Karena kalau seperti Mas Sulis ini kan, kalau seandainya nggak nyatet kan bisa pakai laptop, bisa pakai HP dan sebagainya. Tapi kalau para orang tua kan juga mau nyatet males, apalagi megang HP. Nah ini nanti harapannya nanti ke depan adanya petani milenial ini juga bisa mengajukan terkait dengan lahan-lahan yang organik, padi-padi organik dan sebagainya. Karena kami ada contoh satu itu kelompoknya muda semua. Ya, di Sleman itu pemuda semua yang sudah mengajukan dan mendapatkan sertifikasi organik. Dari mana itu Pak? Mungkin bisa. Nanti saya ceritakan di bawah. Ya, gitu. Iya, mungkin bisa jadi pemancing juga ya dari daerah-daerah lain bahwa ternyata sudah ada di Sleman di mana ya. Jadi ingin cari tahu lagi untuk bisa mengikuti jejaknya seperti itu ya Bapak ya. Baik. Kemudian saya beralih ke Bapak Nuryadi, mungkin tanggapannya nih Bapak terhadap prospek. Saya sementara ini melihatnya tadi di sini tadi depan bahwa padi organik ini kan ternyata bisa menjadi unggulan jika dilakukan bersama-sama ya, berkelompok ya. Dari Pak Andi pengalaman dari dinas tadi ternyata sulit untuk menambah kelompok. Nah ini yang perlu diselesaikan. Jika sudah ada contoh yang berhasil, tentunya tidak sulit untuk itu. Berhasil artinya penyiapan pupuknya, lahannya, panennya, ya kan? Ya. Nanti jika itu sudah berhasil, tentunya juga berpikir bagaimana daya beli masyarakatnya. Pasti akan berbeda, kan ya? Harga pasti berbeda kan? Nah, bagaimana daya beli masyarakat untuk bisa mampu? Artinya kita bicara tentang budidaya padi organik, ternyata juga semua elemen bisa bisa dihidupkan nanti, ya. Baik daripada bagaimana cara menanamnya, bagaimana masa transisinya yang 2 tahun dulu. Jika 2 tahun itu seperti apa, ini kan perlu Pak, karena 2 tahun bukan waktu yang pendek. Bisa sekian kali, jika setahun 3 kali panen berarti 6 kali panenan gitu kan. Ini bisa bagaimana dompetnya petani, kalau enggak ini harus
sering banyak bertemu tentunya. Kalau kami sebenarnya mudah, jika ada yang lebih baik kenapa tidak sih kami ini? Betul. Ya, wong yang kita waktu kita memutuskan anggaran untuk dinas apapun, itu kan sejatinya untuk mensejahterakan rakyat. Nggih. Dan itu keinginan kami sebetulnya, keinginan wakil rakyat seperti itu, nggak soal bagi kita. Sehingga jika itu memang diperlukan banyak, nggak apa. Jika itu diperlukan aturan, ya sama-sama kenapa tidak? Nah, aturan. Tadi kan problemnya kan untuk disadarkan masih belum. Nah, bagaimana mungkin digiring? Tetapi jika kita sudah membuat aturan, jangan sampai petani itu menjadi lebih sengsara, nggak boleh kan? Nah, ini perlu kajian tentunya. Nah, kajian monggo. Kami hanya mencoba untuk menunggu bahwa setiap tahun anggaran kan bisa murni dan perubahan. Nah, monggo. Ya. Yang perubahan pengertiannya kalau sudah dimurni ada bisa ditambahkan nanti frekuensinya. Nah, monggo silakan. Ini kita harapkan teman-teman dinas. Nah, itu betul-betul meyakini betul bahwa apa yang terjadi untuk merubah sistem pertanian masyarakat ini betul-betul menjadi safe. Ya. Kalau setiap mendengar ini tadi kan saya kok organik ternyata lebih baik gitu kan. Belum nanti cerita tentang bagaimana andai kata dianggap sampah. Apapun tadi ya, pisang dan sampah kan juga itu juga ternyata bisa digunakan untuk sampahnya kan. Ada memang satu tatanan dari awal sampai akhir itu sangat menguntungkan semua. Nah, tinggal bagaimana menit ini ya. Dia memanage seperti apa. Pasti tidak selesai di dinas pertanian. Mudah-mudahan selesai dengan budidaya. Bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat kan berarti ada dinas yang lain. Nah, itulah ini yang perlu ada koordinasi. Artinya itu ada di Badan Perencanaan Bapeda mungkin di sana nanti untuk merencanakan itu seperti apa. Kami bisa menunggu saja yang ini. Baik. Berarti mungkin dari para petani juga bisa memberi masukan apa mungkin kebijakan-kebijakan yang perlu dibuat juga ya mungkin Bisa. Pak ya. Bisa. Oh iya pasti dong. Jadi kan mereka mau hearing juga boleh. Bahkan kalau hearing saya teknis, saya mending ngajak teman-teman dinas supaya bisa memahamkan tentang teknis. Karena kalau teknis jujur, lembaga kami kan bukan lembaga teknis untuk itu. Sehingga kalau yang teknis di dinas dan kita itu bermitraan. Bahkan kalau pemerintahan itu antara kita dan dinas itu satu. Nggak ada yang beda. Baik. Kemudian saya akan beralih kembali ke Pak Sulis. Ini kalau kendala-kendalanya apa ya Bapak mungkin dari awal yang dihadapi di lapangan itu seperti apa? Kalau kendala mungkin hampir sama dengan pertanian konvensional ya Mbak. Misal cuaca, terus Hama begitu mungkin? hama penyakit. Kalau hama biasanya kalau organik itu lebih tahan. Cuman kalau ini bagus masih Pak, masih misal tikus segala itu memang umum lah kayak gitu. Terus tentu kendala itu kekurangan karena organik itu kan butuh pupuknya luar biasa besar, Pak. 1000 meter itu paling tidak butuh 2 ton Pak. Itu pupuk padat. Jadi memang kendalanya salah satunya pupuk. Cuman itu aja kendalanya. Ya itu tadi artinya kan mungkin dinas pertanian dengan peternak sama nggak? Sama. Artinya di sisi lain mereka bisa mendorong petani ternak untuk bisa diberikan sesuatu bantuan untuk ternak itu. Artinya kan bisa sinergi semua itu. Maka sama itu kan. Sekarang jika ada dinas itu memberikan bantuan ternak, kan sebenarnya diapakan belum tahu Pak. Ya. Kalau ada itu kan bisa cobalah. Nah ini kan menjadi pemikiran besar tentunya, tidak hanya sepotong-sepotong. Kalau kita bicaranya padi organik saja mungkin juga sulit untuk mengembangkan kan. Ternyata di sana peternak kita bisa bantu ternaknya. Yang semakin hari semakin banyak kotoran yang mungkin bisa dikeringin itu kan. Nah, syukur di dalam situ untuk sekarangnya dipus juga peternakannya. Sehingga dekat tidak terlalu jauh untuk itulah. Ini yang terpenting. Sehingga pasti ada satu skala prioritas. Dinas untuk bagaimana wilayah yang perlu dientaskan dalam konteks untuk budidaya. Semoga lah itu tidak. Dan yang terakhir kendalanya pengairan. Pengairan itu juga umum, tapi bagi organik memang agak eksklusif Pak ya. Artinya budaya organik tidak semua tempat bisa dilakukan itu kan. Kalau air pasti menjadi dominan. Artinya itu ada urusan dengan PU perairan nanti juga ada sinergi tadi ya, Pak. di antara OPD tadi.
Mungkin menambahkan Mbak Rufa. Monggo, Jadi monggo. sejak adanya perang Ukraina sama Rusia, ini kan memang pupuk kimia ini kan ketersediaannya kan agak berkurang karena memang bahan-bahan pupuk kimia itu kan NPK terutama kan dari Rusia sama Ukraina. Nah, kemarin sempat ada dari pemerintah termasuk dari Pak Gubernur itu mengeluarkan surat edaran untuk memasifkan penggunaan pupuk organik. Nah, ini mungkin juga yang menyebabkan hampir semua peternak ini kan memanfaatkan kotoran ternaknya untuk pupuk organik. Sehingga akhirnya apa? Banyak yang kekurangan. Karena itu tadi pupuk kimianya berkurang, akhirnya kan mereka pada menggunakan pupuk organik. Ya, dan bukan alhamdulillah ya, sampai sekarang kan masih ada perang sehingga pupuk kimianya juga masih kurang, sementara organiknya juga mereka juga semakin banyak menggunakan pupuk organik untuk pertaniannya. Nah, ini yang mungkin nanti ke depan perlu bagaimana pemerintah berperan untuk menambah jumlah pupuk organiknya, baik mungkin melalui bagaimana mensosialisasikan kepada petani untuk mereka bisa membuat bahan organik, pupuk organik, kemudian bagaimana memanfaatkan bahan-bahan alam di sekitarnya untuk menjadi pupuk organik. Kemudian juga perlu mungkin bantuan-bantuan alat dan sebagainya. Kalau memang ada bantuan ternak lebih baik lagi. Iya sih. Baik, berarti sinerginya semua dinas mungkin bisa Kalau saling. bantuan ternak sudah ada, tapi terbatas sudah. Mas ya. Ya. Sudah ada, tapi terbatas. Makanya jika bicara tentang budaya padi organik, ternyata tidak hanya berbicara dengan dinas pertanian saja ternyata. Itu clear kan? Ini yang terpenting Pak. Sehingga nanti bicara sepotong-potong nggak akan selesai. Pasti jangan ada koordinasi untuk bagaimana menciptakan suatu hal sehingga ada koordinasi itu, dan bagaimana cara nanti di perencanaan pembangunan pasti Bapeda ya. Pasti ada sana. Baik. Kemudian untuk pemasarannya, beras organik ini bagaimana sih pemasarannya kalau di Kelurahan Jatisarono, Bapak? Baik, untuk pemasaran itu juga hampir sama dengan beras konvensional, cuma perbedaannya kita punya pelanggan tersendiri. Artinya masyarakat atau konsumen itu sering datang ke kelompok kita, mencari dari media sosial, dari platform-platform media sosial. Mereka mencari di mana tuh ada beras organik atau padi organik itu. Jadi terus cara pemasaran kita itu ada yang offline, ada yang online. Jadi kalau yang offline itu karena kita sudah punya nama, itu mereka dari mana, dari Jogja ataupun lokal Kulon Progo atau bahkan dari luar DIY itu memang datang Pak. Jadi mereka menginginkan beras organik ini. Dan juga selain itu dari dampak mungkin positif ya Pak, dari kita bertani organik, banyak mahasiswa yang mengambil Mbak, skripsi atau tesisnya ke Jatisarono. Juga teman-teman dari provinsi lain itu sering sekali ke Jatisarono untuk studi banding pertanian organik. Itu memang meningkatkan daya dari ibu-ibu khususnya, ya kan banyak tamu, banyak kita. Memang dari pertanian organik ini sinerginya luar biasa Pak. Gitu. Artinya pemasaran clear. Pemasaran clear kan? Clear. Sementara ini kan clear lah. Artinya jika ada petani bisa terangsang untuk itu. Saya pikir tentang pemasaran nggak begitu masalah. Jadi ketika banyak tamu otomatis betul. Beras kita terbeli. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu kebutuhan itu sebenarnya banyak. Banyak sekali konsumen yang membutuhkan, tapi tadi karena keterbatasan belum semua petani yang organik sehingga walaupun beda harga ya? Beda harga Pak. Contohnya gimana? Kita bicara kalau di petani itu beras putih misal 15.000. Kalau di merah itu biasanya 20.000 beras merah. Kalau yang non organik? Yang non organik kan berapa Pak? Sekarang 12. Premium 13 ya Pak? Iya, Pak premium. Itu terisi 13 lumayan. Tapi rasanya beda jauh Pak. Ya. Oh ya, kalau sudah matang begitu mungkin dari kepulenan begitu juga betul, berbeda ya. Iya. Oh. Dan tentu Dan manfaatnya. kadar gulanya kan rendah. Oh iya. Baik, kemudian berbicara seputar sertifikasi tadi. Nah, tadi kan ada sertifikasi yang tadi katanya prosesnya memang panjang sekali begitu ya. Kemudian kan ada masa berlakunya tadi berapa tahun ya Pak? 3 tahun ya. Untuk keberlanjutan sertifikasi organik kalau di Kelurahan Jatisarono seperti apa Bapak? Jadi ini kan
Saya pikir podcast ini pas sekali ya Pak. Kami itu tinggal beberapa bulan lagi sertifikasi kami habis Pak. Ya, kami tentu di hadapan Bapak Ketua Dewan dan juga dari dinas mungkin bisa memberikan nanti pendampingan baik itu plafon anggaran atau apa untuk perpanjangan sertifikasi organik ini, karena eman-eman Pak kalau nanti ketika berhenti ya semangatnya petani kan harus kita jaga. Sementara kalau kita petani kan masih terlalu apa ya Pak, minim kemampuannya untuk memperpanjang sertifikasi ini. Jadi mohon mungkin sekaligus jadi permintaan kami Pak, jadi sarono ya Pak ya. Nanti mohon dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan juga Bapak Nuryadi selaku Ketua Dewan bisa menggalih gimana biar Jati Sarono sertifikasinya tetap ada terus. Mungkin itu. Pak Andi, kalau untuk perpanjangan sertifikasi ini syaratnya apakah berbeda atau bagaimana? Jadi gini, di kami ada, tadi saya sampaikan ada kegiatan yang namanya sertifikasi organik. Ini kami dari anggaran pemerintah pusat, APBN maupun dari APBD kami pernah juga. Nah, kami ini kan yang pertama dalam rangka untuk meningkatkan jumlah kelompok tani yang dia mendapat sertifikasi organik gitu. Nah, ini karena setiap tahun tuh karena anggarannya kan besar Pak, untuk mendapatkan sertifikasi itu sekitar 20-30 juta satu kali sertifikasi meniko. Nah, ini juga ada pendampingan dan sebagainya, sehingga kita paling setiap tahun tuh hanya sekitar dua kelompok. Karena pertama biayanya besar, yang kedua juga SDM-nya Pak, untuk mengawal ini kan juga perlu SDM. Karena ada SDM khusus yang mengawal kelompok untuk bagaimana dia berbudidaya sampai nanti mendapatkan sertifikat bersama nanti dengan LSO-nya, lembaga sertifikasi organiknya. Sehingga kami hanya sekitar 2-3 kelompok. Nah, kemudian karena kami yang utama itu dalam rangka untuk menambah jumlah kelompok, sehingga mohon maaf Pak Sulis, kalau yang sudah pernah mendapatkan itu kami inginnya itu dari kelompok itu yang nanti bisa memperpanjang sendiri. Karena contohnya ada beberapa contoh kelompok itu yang sudah memperpanjang. Kami ada sekitar, ini kami hitung dari tahun 2020 itu ada sekitar 7 kelompok sampai saat ini. Ini ada 2 yang sudah perpanjangan sendiri. Karena kan mungkin dari Gapoktan sudah berhasil loh, sudah menyisihkan anggaran. Nah, nanti itu perpanjangan. Nah, nanti kalau memang hampir semua kabupaten sudah mungkin terpenuhi jumlah target kami, nanti mungkin untuk kelompok-kelompok yang memang mau perpanjangan dan mungkin belum mampu, nanti mungkin kami baru bisa bantu untuk perpanjangan. Karena kan Jati Sarono juga baru tahun 2020, baru saja kan. Begitu. Jadi nanti ya kita nanti sharing lah dengan kabupaten. Kalau memang nanti kabupaten dari kabupaten memang belum ada kelompok yang mungkin diajukan, nanti mungkin ada kemungkinan kami bisa masukkan yang mungkin beberapa kelompok yang itu ditunggu belum mampu dan sebagainya. Tapi Jati Sarono kan udah bagus ini kan, udah bisa nih. Begitu. Kalau untuk syarat-syarat yang sertifikasi itu? Kok syaratnya memang tadi seperti saya sampaikan secara teknisnya sama dengan pada saat mengajukan sama. Jadi kita kalau sudah mau mengajukan itu dari LS itu datang, verifikasi faktual lahan, terus pasca panen ya Pak ya. Itu semua diperiksa. Dan ini lembaga ini kan tidak selesai setelah kita dapat sertifikasi terus lepas enggak. Dia sepanjang tahun dia tuh ikut mengevaluasi, mengawasi. Jadi kalau memang ada kelompok yang kok tidak memenuhi syarat, ya nanti bisa dicabut itunya sertifikatnya. Begitu. Jadi tidak mudah mendapatkan dan tidak mudah untuk mengawal sampai dengan nanti 3 tahun selesai ya kan. Karena selalu ada pengawasan dari pihak LSO. Baik. Kemudian tanggapan mungkin dari Pak Nuryadi. Jadi begini. Tadi baru mendengar ternyata ada kelompok tani organik di mana itu ya. Enggak tahu yang mana tadi. Enggak usah tapi. Itu pada waktu perpanjangan masih mungkin ya Pak. Bisa dengan sendiri Pak. Pastinya dinas paham ini. Kenapa itu bisa ini nggak bisa? Ya, saya nggak tahu diskusinya kan pasti panjang nanti. Jika itu bicara anggaran untuk 2024, udah kita tahu kemarin sore, betul Pak ya? Ya kan? Saya tidak tahu mindsetnya dinas. Kalau dinas itu mindsetnya untuk menambah kelompok, ya sudahlah, habis riwayatnya Jati Sarono. Itu kan? Mekanisme keuangan loh ya Pak ya. Nah ini perlu diskusi Pak. Saya nggak tahu ini menjadi program prioritas enggak sama oleh dinas. Ya,
Jadi dinas kan mestinya harus dianukan. Jika memang seperti itu kan harus didiskusikan kenapa tidak. Artinya ternyata tadi saya ngomong, ternyata untuk pembinaan ini tidak sekedar bagaimana budaya padi organik saja. Perlu ada dinas koperasi untuk bagaimana supaya mereka bisa menyimpan dan sebagainya. Nah, ini penting kan Pak ya. Betul kan ya. Nah, ini yang perlu kan kembali pada eksekutif saja. Bagaimana untuk koordinasi itu. Sehingga kalau saya melihat semacam itu, berarti sayang nanti kalau di sana betul-betul tidak punya anggaran. Tapi kalau memang punya ya dimotivasi supaya bisa sendiri Pak. Ya, itu kan. Penyiaran cuma menganggarkan setiap tahun cuma 2-3 itu untuk pengembangan gimana ceritanya yang itu kan maksudnya ini harus pulang. Walaupun ada ruang untuk perubahan nantinya. Nah silakan monggo. Kalau kita kan kita nggak bisa merubah perencanaan dari dinas itu. Ya hanya kami nyiapkan anggarannya. Jika logis pasti kita ikut. Kalau enggak ya enggak lah. Tinggal bagaimana dinas sendiri bagaimana. Nah, terus untuk perpanjangan itu jika petani tidak mampu, apa itu menjadi tanggung jawab tingkat 1 atau tingkat 2 atau dua-duanya? Saya nggak tahu juga ini. Ini yang perlu dikaji nih Pak ya. Itu aja kira-kira. Baik. Kemudian mungkin selanjutnya harapan mungkin ya dari Pak Sulis, mungkin nih harapannya banyak sepertinya ya ini ya. Harapan mungkin untuk perkembangan padi organik di Jatisaro, nah kemudian juga mungkin harapan Bapak terhadap pemerintah untuk mendukung budidaya perkembangan padi organik. Monggo. Baik, terima kasih. Terkait harapan dan permohonan kami sebagai petani organik tentu dari yang terhormat Bapak Ketua DPRD Bapak Nuryati dan juga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, tentu yang pertama kami mohon tetap didampingi Pak, didampingi baik secara penyuluhan ataupun apapun terkait pengembangan padi organik ini. Terus yang kedua Pak, mohon rekan-rekan kami diperbanyak Pak di kelompok tani yang lain biar mindset Kulon Progo khususnya ataupun Jogja khususnya itu banyak pertanian organik. Sekarang tuh baru 3 Pak ya? Iya. Baru 3 Pak. 3 kelompok ya? 3 kelompok. Terus juga bantuan-bantuan termasuk pupuk organik dan juga yang mendukung terkait pengembangan padi organik itu tetap dipertahankan Pak untuk kami. Dan yang terakhir tentu tadi Pak, karena kami tahun yang 2020 itu pendampingan dari kabupaten Pak. Jadi kami mohon ini tahun ini dari provinsi DIY khususnya daerah istimewa Yogyakarta bisa memfasilitasi kami untuk memperpanjang sertifikasi ini Pak. Eman-eman banget Pak, karena kami tentu kemampuan kami sangat kecil Pak. Jadi mohon itu Pak bisa dipertimbangkan, syukur digolkan. Jadi begini Mas, supaya ini clear ya. Kewenangan saja Pak, dinas. Ini jadi kewenangan kabupaten atau provinsi bisa? Bisa semua Pak. Oh bisa semua ya, silakan aja dianukan. Kan tidak mungkin kami memberikan anggaran tanpa lewat beliau kan. Iya betul. Pasti perencanaan dulu baru anggaran. Namun silakan. Paling tidak penjelasan perso Pak. Siap. Ini tugas wakil rakyat Pak. Saya menerima itu. Mungkin itu saja Pak harapan kami. Terima kasih diberi kesempatan untuk Sebab menurut boleh Pak ya. Sekarang ada 3 kelompok baru. Iya. Di sana. Iya. Terus yang kelompok baru biasanya mana Pak? Kelompok baru. Ini bukan integrasi ya Pak ya? Bukan ya. Aman, kalau apa? ini kan Pak, masing-masing kabupaten kan mengusulkan Pak. Mengusulkan. Ya, jadi usulan itu dari bawah Pak, dari yang kabupaten. baru mana? Yang baru yang tahun kemarin misalnya ada kemarin? Tahun ini itu ada Pak, itu di Bogasari, Sleman sama Ngudi Waluyo, Sleman. Oke, Sleman ya. Nanti kalau anggaran cuma 2 ya habis anggaran penjanya. Jadi memang Pak, jadi kan basisnya ini kan dari kabupaten. Jadi kabupaten ini kan yang punya binaan kelompoknya. Dia yang tahu mana kelompok yang siap, mana kelompok yang tidak siap. Yang ini yang mereka mengajukan ke kami, kemudian kami yang memverifikasi mana kelompok yang siap untuk mendapatkan sertifikasi gitu. Nah, mungkin saya kurang tahu juga, mungkin karena kan itu tadi yang namanya pengen budidaya padi organik kan juga banyak, Pak. Jadi banyak sebenarnya yang mengusulkan, tapi kan itu tadi terkendala oleh syarat-syarat. Belum siap 2 tahun itu transisi konversi itu juga belum itu. Jadi kadang-kadang yang usul banyak tapi yang syarat hanya 1-2 kan begitu. Persyaratan tapi kami kepingin supaya kelompok-kelompok yang belum melakukan budidaya organik ini supaya bisa melakukan budidaya organik karena ini kan manfaatnya besar. Itu sepakat ya. Oke. Baik. Kemudian mungkin dari harapan Pak
Bapak Andi mungkin untuk petani, para petani padi organik yang tadi mungkin sudah mengajukan tapi belum bisa memenuhi persyaratan juga, dan mungkin harapan untuk budidaya padi organik ke depannya, Ya. monggo Bapak. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu ini kan kami punya balai pelindungan tanaman pertanian. Mereka yang mengawal terkait dengan budidaya, sekarang ini ada kegiatan yang namanya BTS, budidaya tanaman sehat. Jadi mereka berbudidaya mulai tidak menggunakan pupuk kimia atau bahkan mengurangi pupuk kimia. Kemudian juga tidak menggunakan pestisida kimia, pakainya pestisida nabati gitu. Kemudian juga dikawal dalam hal berbudidayanya, mungkin kalau semuanya tanam padi ya pakai jajar legowo dan sebagainya. Nah, ini menjadi dasar untuk nanti kedepannya mereka bisa mengajukan sertifikasi organik. Gitu, dengan sekarang ini dikawal untuk berbudidaya tanaman sehat. Insya Allah nanti kalau dia 2 tahun ini melakukan hal itu terus-menerus, nanti bisa kita ajukan untuk mendapatkan sertifikasi organik. Kan begitu. Nah, ini sudah hampir semua Yang menentukan provinsi Mas ya. Tingkat 1 ya. Itu 1 dan 2 Pak. Ya, itu anggaran dari pusat. Ya, dari kementerian itu ada yang namanya kegiatan budidaya tanaman sehat. Tapi itu bisa diaplikasi oleh baik dari daerah, provinsi, kabupaten dan sebagainya. Nah, itu nanti menjadi dasar kami untuk nanti kelompok-kelompok tersebut bisa mengajukan sertifikasi organik. Karena untuk mendapatkan bisa menjual yang namanya padi organik, beras organik ini kan harus melalui ini, harus punya sertifikasi organik ini. Ya. Selain itu juga ada apa Pak? Dari UKKPD ya? Iya. Apa namanya? PD. PD, Ya, betul. PD itu juga harus ada syarat. Jadi ada syarat-syarat tertentu untuk bagaimana Bisa kelompok menjual Kapotan itu bisa menjual beras organik. Ya. Secara mandiri begitu ya. Berarti harapannya masyarakat yang ingin mengajukan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dari ya awal Bapak ya. monggo mereka mulai mengurangi pupuk kimia, memperbanyak penggunaan pupuk organik, gitu. Karena ya namanya pupuk kimia itu jelas akan lebih cepat hasil produksinya, tapi untuk tanah jelas tidak menyehatkan, tanah menjadi tidak subur, gitu. Dan juga nanti ke depan nanti dengan banyak pupuk kimia produksinya akan makin menurun, bukannya makin meningkat, gitu. Karena kan penggunaan pupuk kimia akan membuat tanah menjadi tandus, tidak subur. Nah, ke depan monggo untuk segera beralih menggunakan pupuk organik, pupuk kandang dalam jumlah banyak. Insya Allah ini akan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Bahkan nanti saat ini kan juga sudah ada digalakkan yang namanya menggunakan biosaka. Katanya, dan sudah informasi ada beberapa petani yang mencoba menggunakan yang namanya biosaka, itu bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia 50%. Nah, ini juga dalam rangka untuk nanti berbudidaya yang sehat. Nah, itu nanti harapannya kami seperti itu. Awalnya bisa menggunakan biosaka terlebih dahulu. Iya. Oh, baik. Pupuk kandang yang jelas Pak. Pupuk kandang itu tadi. Oke. Baik, kemudian harapan mungkin dari Bapak Nuryadi, monggo. Jadi saya mencoba untuk ingin, tapi ada koordinasi nih antara tingkat 1 dan tingkat 2. Karena penting ini. Saya melihat kok koordinasi agak kurang mulus ini. Bukan kurang intensif ya. Jadi pertanyaannya adalah, jika itu sebelum organik menjadi organik, itu apa panennya itu sama setiap tahunnya? Itu yang penting, ya kan? Yang kedua, setelah itu pertanyaan berikutnya, hasilnya panen dari berapa jika dirupiahkan? Tadi kan pada sana pasti. Jika ternyata organik itu lebih baik dalam konteks produknya lebih besar, harganya lebih tinggi, tanah tidak rusak, dan hasil daripada organik itu bisa untuk kesehatan apa gitu kan ya, termasuk pupuknya bisa, ini kenapa tidak menjadi prioritas? Kalau udah prioritas kan kita bisa bikin arahan pada masyarakat. Arahan masyarakat itu dengan peraturan, entah peraturan bupati, kepala daerah, atau gubernur, atau dengan peraturan daerah. Tapi ini perlu kajian, saya bilang. Sehingga kalau nggak ada kajian susah. Sehingga kalau nanti petani pindah organik ganti jadi organik, padi organik misalnya. Tapi ternyata jika hitung 1 tahunnya itu ternyata tidak lebih baik, kan juga susah. Karena ini jika itu betul baik, itu bisa untuk menjawab berikutnya. Kan kita juga punya keinginan supaya pemuda kita itu tidak setelah selesai sekolah terus keluar DI maksudnya. Nah, jika ini bisa menjanjikan, itu barangkali bisa menjadi
prioritas untuk itulah. Lah monggo ini saja yang penting. Kalau kami sepakat banget. Kalau saya melihat wah bagus sih. Padinya kadar gulanya rendah misalnya gitu ya. Kesehatan banyak sekali. Jadi kenapa tidak? Nah, pertanyaan berikutnya, jika petani menggunakan ini harus ada bandingnya. Dan yang di luar organik berapa? Nah, karena tadi pupuk kimia itu ternyata bisa merusak tanah itu kan. Itu bagaimana itu motivasi? Walaupun tidak mudah ini. Yang sulit kan merubah perilaku budaya. Ya, tetapi kalau ada contoh, saya yakin kalau nggak ada contoh ya nggak mungkin bisa merubah gitu kan. Mungkin Mas Sulis bisa cerita kalau yang konvensional berapa Mas biasanya per hektarnya hasilnya? Kalau di tempat saya itu sekarang itu selisihnya nggak begitu banyak ya Pak. Kalau konvensional itu hanya di angka 6 sampai 7 ton per hektar. Kalau organik 6 juga 5,5 6 hampir sama Setiap sekarang. setiap panen. Kalau Kalau yang per hektarnya organik itu setahun berapa kali? setahun sama Pak. Pak. Jadi Sama, kan Pak. kalau Sama, di ya, berarti jadi ya. enggak kalau di Kulon Progo itu kan ada padi, palawija Pak. Nggih. Jika itu tidak tepat banyak tentang jumlah tonasenya. Iya. Tapi kalau diuangkan beda tuh Mas. Iya, beda. Kan ada beda itu Hasil kan. jualnya Tapi Iya, kan iya. tadi ya Pak, saya sampaikan dampaknya itu loh Pak, saling keterkaitannya antara kunjungan dan Ya, juga ada tambahan. ada wisata, pendidikan, sebagainya wisata. itu kan luar biasa Pak. Itu kan di luar kita on farmnya itu tetap banyak tamu gitu loh Pak yang meningkatkan pendapatan petani di luar dia menanam padi. Ada tamu, ada yang berwisata di sana. Jika besok ini sudah merata seperti itu, Oke. kan berarti tamunya kan berkurang. Kira-kira ya, Ya. kalau di semua ada misalnya ya ini, kan berkurang Pak. Ya. Nasibnya petani begitu sendiri. Kalau berkurang kan otomatis Pak, itu kan butuh waktu lama Pak, tidak terus instan. Kan ini tadi disampaikan kan 2 tahun. Hasil dari padi itu sendiri belum bisa menjawab bahwa itu ada perbedaan. Sudah Pak, sudah. Itu hanya dampak positifnya. Jadi Tambahan ini, Pak. saja tadi kan. Ya, Ya, tambahan ini aja. agrowisata, Pak. Oke. Agro edu wisata. Jadi agronya tanam organik, edunya ada mahasiswa yang belajar, ada yang magang, Ya, bahkan banyak tamu wisata juga magang, ini, dan ini- wisatanya tadi nanti Ya. bisa ibu-ibunya tadi Oke. jualan di sekitar situ dan sebagainya. Oke. Baik, selanjutnya saya beralih ke Pak Sulis. Nah, tadi kan ada banyak daerah yang daerah datang ke kelurahan begitu, Kelurahan Jati Sarono, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya dan penasaran begitu dengan prosesnya begitu. Nah, ada pengalaman ketertarikan dari daerah lain kemudian berkembang ke akhirnya tertarik dan ingin juga menekuni seperti Kelurahan Jati Sarono, mungkin ada pengalaman seperti itu? Oh baik Mbak, berdasar yang terjadi Iya. ataupun yang kita alami itu memang daerah-daerah lain itu datang ke tempat kita itu dibanding rata-rata permasalahannya karena pupuk sulit Pak. Nun sewu. Nah, pupuk sulit Oke. mereka diarahkan untuk Beralih ke berbudidaya ke organik. Nah, akhirnya tanya-tanya ke kita bagaimana mencukupi kebutuhan pupuk organik di Jati Sarono ini Pak. Jadi seperti itu. Terus mereka juga ada yang satu kaluran itu Pak nginep 2 malam di tempat kami hanya untuk melihat bagaimana proses budidaya organik di Jati Sarono. Terus yang kedua Mbak terkait budidaya organik ini kan kita surveillnya setiap tahun Mbak. Jadi dalam sertifikasi 3 tahun itu Pak, setiap tahun kita diuji lagi Pak. Benar tidak melaksanakan organik ini. Jadi dari tim LSO surveillnya setiap tahun, memeriksa administrasi, memeriksa lapangan dan juga itu. Lah ketika surveillance itu kita ditanya Pak, ada nggak pengembangan? Penambahan lahan. Itu memang ditanya Pak. Memang di sana prinsipnya selain untuk mengevaluasi sertifikasi juga ingin mengembangkan Pak. Jadi ketika tahun pertama masuk ke tahun kedua itu kan disisipi yang namanya surveillance. Nah itu sering ditanya kita, apakah ada pengembangan dari misal dari desa lain pun bisa masuk ke kelompok kita itu bisa. Yang penting benar-benar kelompok itu
bisa mengawasi, memastikan itu organik. ICS-nya, internal control sistemnya dari tim kelompok itu benar-benar melihat bahwa itu 2 tahun memang sudah tidak menggunakan sistem konvensional. Jadi bisa dimasukkan ke kita, Pak. Jadi yang saya sampaikan tadi mungkin kan dari tempat kita itu bisa besar lagi, Pak, kalau memang nanti diperpanjang sertifikasinya. Mungkin itu aja. Iya, tapi sudah ada mungkin dari desa-desa sebelah Ya, yang itu sudah ingin mulai mengajukan? Banyak menghubungi juga. kita gitu. Oh. Jadi Mas saya ikut kelompok jenengan untuk ikut dijadikan anggota gitu loh, Pak. Mungkin itu. Anggota pengertiannya ikut seperti itu juga. Iya. Padahal sawahnya beda wilayah. Beda, boleh kok, Pak, itu. Nanti hasilnya Bukan. diambil, Hasilnya diambil Bukan juga. sarannya yang untuk itu, apakah airnya Ya sama, Pak. sama ya, Sampai oke, hampir sama. clear. Jadi nanti tempatnya Mas Luis ini kan yang Sentralnya. mengambil beras-berasnya Ya. itu Oke. nanti itu dijual. Jadi itu bisa ngambil dari mana dari Belum sampai manapun. situ, Mas. Ya. Nanti sebelum akan mau menjadi budidaya ini kan disurvei dulu tuh, Pak. Iya, betul. Betul ya, intinya itu ya. Sehingga nanti Itu- hasilnya akhirnya kan sama ya. Oke. Syarat-syaratnya sama. Sama, 2 tahun konversi. Artinya belum tentu wilayah yang mengendaki itu bisa tuh, Mas. Belum. Belum tentu. Oke, siap. Kita ada pengawasan internal, Pak, yang Kontrol namanya yang tadi itu ya? internal ICS. control system tadi, ICS tadi. Oh, baik. Gitu. Baik, menarik sekali ternyata ya topik kita pada malam hari ini mengenai budidaya padi organik yang ternyata bisa meluas kemana-mana dan ternyata butuh sinergi dari berbagai pihak nih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Nuryadi selaku Ketua DPRD DIY, kemudian Bapak Andi Nawacandra selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan DPKP DIY, kemudian terima kasih juga Bapak Sulistiono selaku Petani Padi Organik di Kelurahan Jatisarono. Mudah-mudahan setelah ini akan banyak kelompok lain lagi yang Amin. bisa Amin, ya Rabbal Alamin. bisa mengikuti semua proses sertifikasi dan akhirnya bisa membudidayakan padi organik. Amin. Baik, terima kasih juga pemirsa yang telah menyimak podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Saya Rova Rizkia, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.